Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, fikul hayati awil ahkami. Menjelaskan tentang fikih hukum dalam ayat 43, 42, 41 surat Al-Kahfi ini. Fikul hayati awilah kami yang kedua, fikih tentang kehidupan, fikih tentang hukum. Hukum artinya adalah fikih syariat istilahnya, fikih hukum. Yang kedua dari ayat ini, fikih yang bisa disimpulkan, baik fikih kehidupan maupun fikih hukum ya. Yang kedua, la yamna'u fadlallahi 'anil kafiri. La yumna'u majul saja. La yumna'u tidak bisa dicegah. La yumna'u ora iso dicegah. Apa fadlullahi fadlnya Gusti Allah 'anil kafiri dari orang kafir. Ya. Jadi fadl itu pemberian tanpa sebuah permintaan, itu namanya fadl. Biasanya orang memberi sesuatu itu kan karena diminta, atau orang diberi itu karena dia meminta gitu ya. Kalau pemberian karena diminta itu namanya bukan fadl ya, bukan fadl. Kalau fadl itu i'ta'un bi ghairi su'al, maksudnya itu ya. Fadl itu pemberian yang tanpa adanya permintaan, ora usah dijaluk, gitu. Berarti fadl. Kalau masih karena diminta, itu kategorinya belum sampai pada tingkat fadl. Ya pemberian namanya, pemberian. Bisa dalam bentuk hibah, bisa dalam bentuk yang lain ya. Jadi saya ulangi, kalau pemberian yang tanpa diminta namanya apa? Fadl. Fadl minallah itu begitu. Jadi kelahiran kita ini tanpa diminta, kalau kasarannya ya toh. Udara ini tanpa kita minta itu fadl. Hampir semua itu tanpa kita minta Allah sudah menyediakan. Nah, kalau kita butuh yang sifatnya pribadi terus kita ndonga Gusti Allah dikai, nah itu memang karena doa. Ya. Ijabahnya karena adanya doa. Itu kategorinya tidak masuk fadl. Fadl itu artinya i'ta itu pemberian. Bi ghairi su'alin. Apa? Pemberian yang tanpa adanya permintaan terlebih dahulu, itu fadl itu. Tingkat kasih sayang sudah tinggi. Kalau seorang istri dikasih belanja suami karena diminta, itu belum tingkatan fadlum minallah, itu bukan fadl, bukan. Tapi dia tidak usah minta, sudah kita kasih. Nah itu namanya sudah fadl. Nah Allah dalam hal urusan di dunia ini, Allah bisa memberikan kepada siapa saja, saya katakan itu. Karena yang berlaku adalah kasih sayang Allah yang bersifat universal. Di dunia ini Allah memberikan atau menyebarkan, menerapkan, memberikan kasih sayang itu secara tidak terbatas kepada siapa saja, kepada apa saja, ya. Tapi dikai rahmati Allah. Semua gitu ya. Manusia dikasih. Baik manusia yang mukmin, yang kafir sama dikasih. Yang mukmin, yang fasik, yang taat, sing wonge soleh, yang tidak soleh sama dikasih semua. Itu di dunia. Ya, semua gitu, apa saja. Tumbuh-tumbuhan ada kasih sayang Allah, binatang ada kasih sayangnya, semua ada rahmatnya Allah, ada fadlnya Gusti Allah. Karena apa? Dunia yu'ti liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Mari saya katakan itu. Untuk urusan dunia ini Allah memberikan kepada siapapun, baik yang disukai Allah maupun yang tidak disukai Gusti Allah itu. Yang disukai Allah ya tentu orang yang mukmin, yang taat, itu yang disukai. Dikasih dia.
Orang yang kafir ya dikasih sama. Orang mukmin yang fasik yang suka berbuat maksiat ya dikasih. Kenapa? Allah punya sifat Rahman. Apa? Rahman. Rahman itu sifat yang universal. Yang tidak terbatas untuk di dunia ini. Tapi di akhirat kebalikannya. Hanya orang yang dicintai Allah sing dikai rahmati Gusti Allah itu. Siapa yang dicintai Allah? Ya orang mukmin yang taat. Ya. Mukmin yang taat. Orang kafir itu orang yang dibenci sama Allah. Sehingga karena di akhirat itu hanya untuk orang yang dicintai, orang kafir dia sudah gak dapat bagian gitu ya. Gak dapat jatah itu. Makanya tadi katakan wallahi yu'ti ad-dunya. Allahu yu'ti ad-dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah. Maka yang berlaku hukum alam. Ada orang yang orang kafir, dia nakal setengah mati, umpamanya sugih bisa, Kalau sugih itu ukuran fadl lah ya, bisa. Kalau itu ukuran sukses, bisa. Orang mukmin dia menang bisa karena Allah memberikan segalanya gitu. Karena yang berlaku hukum sunnatullah, yang berlaku itu hukum alam, hukum ikhtiar gitu ya di dunia ini. Tapi di akhirat itu enggak. Kalau di akhirat ya khusus orang mukmin yang diberi oleh Allah itu. Terus wal akhirah Allah yu'ti liman yuhibbuhu. Tok. Ya. Allahu yu'ti al akhirata liman yuhibbuhu. Itu sudah. Oke ya, makanya tidak boleh kesuksesan itu diukur dengan sebuah ketaatan. Ya, bahwa lalu ada itu amaya takillah ja'ala makhraja itu ya bukan berarti menghilangkan yang tidak takwa itu tidak sukses gitu ya. Wa yarzuqu min khairin tasib itu keistimewaan khusus untuk yang bertakwa, tapi yang lain apa tidak diberi ya tetap diberi gitu ya. Tetap diberi. Oke ya, itu maksudnya itu. La yumna'u fadlullahi 'anil kafir. Faqad ata maka teman-teman memberikan sapa Allahu sahibal jannataini. Dua orang yang punya dua kebun. Jannataini itu kebun yang digambarkan tadi ini. Sarwatan kekayaan. Sarwah itu kelimpahan kekayaan. Wa malan diberi harta, wa waladan diberi anak, wa adbaan ada para pengikut. Dia adalah tokoh yang diberikan segalanya. Padahal dia kafir. Diberikan jannatain. Diberikan apa? Jannatain. Jadi ayat tadi menggambarkan itu. Bahwa fadl Allah diberikan kepada siapa saja, tidak bisa fadl Allah itu terhalangi untuk mereka yang tidak mukmin, yang kafir sekalipun. Itu tetap akan dikasih ini. Contohnya ini. Sahibal jannatain. Siapa? Sahibal jannataini dalam surat Kahfi itu. Yang jadi gambaran itu. Wadrib lahum matalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Jadikan semuanya. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kebun yang digambarkan penuh dengan keindahan. Di tengah-tengah kebun itu ada nahar, ada sungai yang mengalir gitu ya. Itu miliknya siapa? Kafir apa mukmin? Miliknya kafir apa mukmin? Orang kafir. Ya karena tadi kesimpulannya la yumna'u fadlullahi 'anil kafir. Contohnya sahibul jannatain tadi itu. Yang ketiga, sya'nul ghani. Ini lalu kesimpulan yang ketiga, sya'nul ghani utawi perilakunya orang yang kaya daiman selamanya. Ini ya kesimpulannya. Tapi dikecualikan dulu, illa man rahimallah, kecuali orang yang diberi rahmat Allah. Perilaku dan karakter orang kaya itu potensinya adalah, kecuali kalau dia diberi rahmat Allah. Orang kaya itu potensinya apa? Al-mufakharatu bi amwalihi, sombong.
al-mufakharah, menyombongkan bi amwali dengan hartanya, ghaniyun. Ada yang tidak sombong, ada orang yang dirahmati Allah tadi itu. Paham ya? Orang yang diberikan kasih sayang, dilindungi oleh Allah itu. Wal ightirar, dan tertipu bidunya, kelawan dunia. Wat tarafu, dan merasa hebat, merasa tinggi, anil akhari bisarwati, dengan kekayaannya, dengan status kaya itu. Ma'annaha malun za'ilun. Jadi begini, kehidupan itu punya karakteristik ya, kehidupan ini. Karakteristik itu minimal pada tingkat potensi. Potensi itu apa? Kemungkinan besarnya. Peluang terjadinya ada, itu namanya potensi. Orang punya kekayaan itu potensinya adalah sombong, gitu ya. Orang punya ilmu itu karakternya adalah dia merendah hati, gitu ya. Tapi ada enggak potensi untuk sombong? Ada. Tapi karakter dasarnya orang berilmu itu mesti ini fitrahnya wah, rendah hati. Fitrahnya itu apa? Peduli. Fitrahnya itu apa? Dia tidak sombong. Kebalikannya harta. Kalau harta itu karakternya tadi itu ya, sya'nun. Sya'nun itu karakter dasarnya. Karakter dasarnya duit itu ndadekno wong sombong. Kebalikannya gitu ya. Tapi apakah tidak ada potensi lain? Potensi baik ada. Illa man rahimallah tadi itu. Sama dengan ilmu. Apakah ada orang ilmu, karakter ilmu itu menjadikan orang itu rendah hati, tawadhu. Tapi apakah ada potensi untuk sombong? Ada. Nah, lil ilmu tughyan itu ada juga. Kecuali man rahimallah tadi itu ya. Kecuali siapa? Man rahimallah. Makanya kita lihat banyak orang yang terkadang secara keilmuan dia itu hebat, tapi dia justru keluar adanya sifat otoriternya, sakar PDW, ya. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan proses dia mencari ilmu itu terlepas dari bismi rabbik. Iqra itu seharusnya apa? Iqra bismi, seharusnya apa? Iqra. Itu yang menjadikan ilmu itu tetap dalam karakternya yang asli tadi itu, gitu ya. Tapi kalau ikronya itu sudah karena lil jabatan, tidak bismi gitu ya, bil macam-macam tadi ya, karena ingin dikatakan hebat, karena ingin menjadi orang yang punya gelar, karena ini, karenanya itu yang menjadikan potensi ilmu itu lalu menjadi tughyan. Makanya lil ilmi tughyanun. Ilmu itu juga punya potensi untuk terjadinya penyimpangan itu. Nah, produk akademik yang betul-betul murninya keilmuan tanpa disertai dengan adanya kekuatan-kekuatan yang bersifat agama itu akibatnya banyak yang tughyan tadi itu. Ya karena salah kawitan itu, salah prosesnya gitu. Yang namanya buah-buahan itu mestinya apa? Kalau dimakan menyehatkan enggak? Tapi ada tidak peluang potensi dia menjadi masalah? Ada, kalau ada proses yang salah. Pupuknya orang bener, semuanya gitu ya. Mestinya pupuknya itu sing steril dari segala macam kimia yang dadekno penyakit, malah jika itu banyak, ya akhirnya orang makan buah tidak lagi menjadi sehat, tapi malah jadi loloron gitu ya. Karena ada proses yang salah gitu ya. Maka proses dalam hal mencari ilmu itu juga menjadi penting. Adabnya bagaimana, cara yakinannya kayak apa, itu menjadi penting. Untuk menjadikan warna ilmu itu menjadi tetap berkarakter yang baik. Ya, jangan lalu ilmu menjadi menyimpang keluar dari karakter aslinya, gitu ya. Ya, memunculkan kesombongan, memunculkan arogansi. Ya, itu yang menjadikan ilmu tughyan. Tapi karakter dasarnya ilmu apa tadi? Tawadhu. Orang punya ilmu itu mestinya kudu rendah hati, mestinya kudu malah semakin dekat kepada Allah gitu ya. Itu san. Fayumkinu ayyan qaliba sufrul yadain baina asyiyatin wa dukhaha. Oke. Padahal itu punya potensi untuk zail.
Iya, harta itu tetap potensinya zail. Ya, zail nantinya bisa hilang, bisa berubah, bisa tiba-tiba lalu kemudian ya kena COVID saja sebentar kan banyak orang yang lalu tutup semua juragan, bos-bos yang punya perusahaan yang lalu gulung koming ya, apa? Yang lalu gulung tikar itu kan banyak. Kalau Allah sudah mengendaki ya. Jadi kalau harta itu punya potensi dia hilang. Kalau ilmu enggak, ilmu itu semakin kita berikan ke orang semakin banyak. Paham ya? Semakin kita berikan semakin banyak. Enggak kalong. Kalau harta itu ya kita simpan saja berkurang. Dia bisa rusak. Oke, itu maksudnya itu. Alal mu'mini alla yastakina amama izzatil ghaniyil kafir. Alal mu'mini ku ing atase wong mukmin alla yastakina yen to ora merasa damai, ora merasa tenang amama izzatil ghani ing dalem ngarepe kemuliaan orang yang kaya al kafir yang kafir. Artinya kita tidak boleh memberikan apresiasi ya stakina itu ya. Tidak boleh merasa gumun, gak oleh ngerasa terlalu mengapresiasi, mengagungkan orang-orang kaya yang kafir itu, yang tidak benar itu tadi. Gumun. Karena itu bisa menggeser iman kita nanti itu. Wa alaihi nasuhu wa irsyadu ilal imani billah. Ya sebaiknya kita harus memberikan nasihat untuk beriman pada Allah wal iqraru biwahdaniyatihi wa syukri ni'amihi wa afdalihi alaihi. Itu harus seperti itu. Qad yakunu al-idhiraru bil mal sababan. Qad yakunu terkadang ono po al-idhiraru tertipu bil mali, ono iku sababan menjadi sebab inkaril ba'si wal qiyamati wal khasyri wan nasyri. Jadi orang yang tertipu dengan harta itu akan menjadi sebab untuk menjadikan dia tidak mau beriman terhadap hari kiamat dan seterusnya. Qala sopal Imamu Malik, yang bagi kulli man takhala manzilahu ayyakula ma sya'allahu la quwata illa billah. Ini ada saran, kalau Anda masuk di rumahmu, maka usahakan baca ini, ma sya'allahu la quwata illa billahi. Apa? Ma sya'allahu la quwata illa billah. Ulang lagi. Masya Allah la quwata. Nah, nanti masuk kantor dibaca ini kelas tempat tinggal kita. Masya Allah la quwata illa billah. Wa hadhil kalimatu kamaru ya muslimun kamaroa muslimun an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah kanzun, gudang dari gudangnya surga. Wa qala la haula wala quwata illa billah. Idza qala al-abdu qala Allahu azza wa jalla as-salama abdi wastaslama. As-salama pasrah sapa abdi hambaku, wastaslama lan amri selamat sapa abdi. Oke ya. Jadi biasakan baca masya Allah apa? La haula wala quwata illa billah. Idza nazal bala'u fala tastati'u fi'atun fid dunya man'ahu aw raf'uhu aw iltija'u ilaiha li-izalati. Tidak bisa dihindarkan kalau Allah sudah menghendaki memberikan azab, memberikan hukuman kepada seseorang itu. Innal wilayah as-sultan wal qudrah wal mulka wal hukma al haqqu iku lillahi azza wa jalla. Bahwa sesungguhnya kekuasaan, hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, fala yuraddu amruhu ila ahadin. Tidak bisa ditolak. Wal mulku fi kulli waqtin lillah, kerajaan kekuasaan dalam setiap waktu itu adalah lillah. Nah, itu yang menjadi kesimpulan dari ayat yang kita baca itu. Wal amru yauma idzin lillah. Apa? Wal amru yauma idzin lillah. Itu artinya wal waqtu fi kulli waqtin lillahi ta'ala. Oke. Bi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim